I love you. Aku sayang ibu. I love you. I love you. I love you. Aku sayang ibu. Aku merindukan ibu. Semoga ibu baik-baik saja. Ibu di mata kamu. Ibu adalah samudera keberkahan yang tidak akan pernah bisa habisnya. Sabar, baik dalam mendidik kita. Ibu di mata saya adalah sosok yang sangat istimewa. Tiada duanya bagi sosok seorang ibu. Bahkan tidak ada yang bisa menggantikan sosok seorang ibu. Wanita paling cantik, wanita paling hebat, wanita yang mau berkorban untuk anaknya, wanita yang selalu ada di saat anaknya membutuhkan. Seorang malaikat tak bersayap yang Tuhan kirimkan kepadaku. Ibu di mata saya itu, ya ibu sebagai pahlawan bagi kita, adik-adik saya. Karena beliau yang mengurus kami sejak masih kecil. Pokoknya the best lah. Ibu itu ratu di hati Halimah. Ibu itu baik, cantik, penyayang, lembut. Pokoknya ibu segala-galanya di hati Halimah. Dia wanita yang hebat. Dia kuat. Dia sangat luar biasa. Terakhir bilang sayang MTS, kurang ingat. Pokoknya pas masih beberapa 6 tahun, 5 tahun yang lalu. Terakhir kali. Astagfirullahaladzim. Terakhir bilang sayang terhadap ibu adalah, saya ingat persis di tahun 2019 bertepatan dengan 22 Desember. Itu adalah hari di mana memperingati Hari Ibu Nasional. Kemarin pas ibu saya di rumah sakit, Mungkin sampai saat ini ucapan sayang itu belum saya ucapkan sama sekali. Dan itulah yang membuat saya sangat merindukan ibu dan sangat ingin mengucapkan sayang saat ini. Saat aku pergi merantau untuk menuntut ilmu, dan setelah itu aku jarang berkomunikasi dengan ibuku dikarenakan kesibukanku yang padat. Namun, walaupun demikian, ibu tak pernah henti-hentinya untuk selalu menghubungiku. Jika ada ibu di depanku, ingin mengatakan apa? Jika ibu di depan saya ingin mengatakan sama ibu saya, Ibu, maafkan saya jika selama ini mungkin saya mengatur ibu seolah-olah saya adalah seorang bapak di dalam keluarga. Tapi semua yang saya lakukan adalah agar kita bisa bersama di surga kelak. Hanya itu yang saya ingin ucapkan sama ibu. Dan terima kasih ibu sudah menjadi segalanya bagi saya. Terima kasih buat ibu ya, sudah merawat kami sejak masih kecil. Selalu sayang kepada kami sebagai peneduh bagi kami ketika kami tertimpa masalah, sebagai tempat kami mengadu ketika banyak masalah juga. Terima kasih untuk ibu. Ya, jasa-jasamu tidak ternilai sampai kapanpun. Ibu tetaplah sehat. Ibu jangan terlalu memikirkan, jangan terlalu banyak pikiran, jaga kesehatan. Bu, saya minta maaf.
Saya banyak buat salah. Saya belum bisa bahagiain ibu. Tunggu saya, Bu. Pernah buat ibu kecewa dan minta maaf? Membuat ibu kecewa pernah. Dulu masih saya kecil, saya suka jual perabotan. Perabotan ibu seperti beras, saya sering suka jual. Tapi udah sih, minta maaf, udah tobat juga. Sering. Sering sampai membuat nangis malah. Nangis sering sekali saya buat seorang ibu saya, yang namanya ibu saya itu menangis. Yang terutama ketika saya belum masuk pondok pesantren ini yang ada di Darun Nahdlatain ini, sering sekali saya membuat seorang ibu saya menangis dan hingga kecewa karena hal-hal tertentu yang tidak bisa saya lakukan, dan itu membuatnya sangat-sangat terpukul hingga dengan perkataan saya saja bisa membuat ibu saya nangis. Tuh. Pernah. Dulu waktu saya ndak di kos, terus ibu saya di kos, ibu saya telepon, ditanya lagi gimana, tapi saya jawabnya di kos, padahal saya ndak lagi di kos. Terus di sana ibu saya kecewa banget sama saya karena saya berbohong kepada dia. Kalau minta maaf sering. Saya sering banget buat ibu saya kecewa. Dan sampai sekarang saya belum bisa minta maaf. Saya nggak bisa minta maaf lewat ucapan saya. Tapi saya lakuin apa yang buat ibu saya bahagia, itu cara saya minta maaf. Tentunya sebagai anak, saya merasa telah sering membuat kesalahan dan selalu membuat ibu kecewa. Kata maaf yang keluar dari mulut saya itu tidak cukup untuk membalas, untuk menyembuhkan rasa sakit yang ibu alami. Dan jika ada kesempatan, ingin ku bersujud di kakinya, meminta maaf dengan tulus. Namun, aku hanya mampu bersabar sampai Tuhan menakdirkan kita akan bertemu. Membuat ibu kecewa sangat sering. Bahkan untuk meminta maaf pun mungkin sangat jarang. Bahkan ibu pun yang sering minta maaf sama saya. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mama. Woi, tahun baru dan Mama. apa kabar tuh? Alhamdulillah baik. Mak. Jak sedih kau kan, Dik? Enggak, Dik? Maafin kesalahan kau. Sebelum Epi minta maaf pang mama lah. Harap apa? Dek. Kumbek be? Dek. Be nggak semelen pem nangis ya. Mau ada salah aku maafan kok. Gih. Beo kenapa nih? Ini dek pancor. Depok mana pe mau ule? Dek man. Mau ada salah aku maafan aku mau. Mau. Tanya dan juga. Gih. Assalamualaikum Mama. Apa yang membuat ibu bangga kepadamu? Sejauh ini yang membuat ibu bangga, sekalipun saya tidak terlahir dari orang
keluarga yang religius, tapi kami bisa mengeluarkan diri dari kehidupan yang buruk gitu, menuju kehidupan yang terang lah bisa kita katakan, seperti sekolah di pondok pesantren dan lain sebagainya. Saat aku mampu hidup mandiri dan bisa menjaga adik-adikku dikala ibu jauh dariku. Ibu merasa bangga terhadap saya itu karena melihat anaknya sukses, menjalin pendidikan yang sangat tinggi. Itu adalah sosok kebanggaan seorang ibu terhadap anaknya. Sebelum take project ini, kemarin Halimah telepon ibu untuk meyakinkan diri. Halimah tanya, "Mak, sejauh ini apa yang membuat Mama bangga terhadap Halimah?" Terus kata beliau, "Ya kamu pintar ngaji, sekolah, terus sabar." Ibu bangga sama saya. Yang pertama adalah ibu saya seorang mualaf, dan alhamdulillah saya bisa masuk pesantren. Dan dengan ilmu agama yang saya miliki, saya sedikit demi sedikit membimbing ibu saya. Walaupun ibu saya belum berhijab, tapi saya yakin pada saatnya ibu saya akan memakai hijab. Dan saya akan terus membimbingnya sampai di detik akhir hayat hidup ibu saya. Saya rasa sejauh ini saya tidak pernah membuat ibu saya bangga. Saya nggak pernah buat ibu saya bangga. Tapi saya akan membuatnya bangga. Memakai pakaian syar'i, menuntut ilmu di pondok pesantren, terutama di bidang agama, terus mengasah ilmu agama, dan intinya semua serba syar'i. Itu yang membuatnya bangga, sehingga ketika melihat saya pulang, kan saya jarang pulang, ketika melihat saya pulang berkaca-kaca, dia ngelihat saya pakai dulu yang dia harapin itu sebelum masuk pondok pesantren itu, dia bilang, "Besok saya ingin lihat kamu pakai baju, pakai motor, tapi pakai jilbab yang besar, pakai helm, pakai masker, terus pakai pakaian syar'i. Itu yang saya mau lihat. Itu harapan terbesar saya buat kamu. Dan sekarang saya mewujudkannya." Itu yang buat dia bangga. Satu hal itu yang buat saya senang melihat dia ketika dia berkaca-kaca melihat saya memakai pakaian syar'i. Itu.